Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk kita semua di Ala Edik Channel Drugs Free. Nama saya Rido Palimo Insano, nama panggilan Rido. Di channel ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam bertahan hidup dan perjalanan hidup saya dari pengaruh nafza. Apa itu nafza? Nafza itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sekarang trennya narkoba. Di dalam channel ini mungkin akan menjadi manfaat bagi teman-teman semua yang masih menggunakan di luar sana untuk keluar dari lingkaran penggunaan nafza. Sebelum itu saya akan berbagi pengalaman mengenai masalah diri saya dari awal, apa yang menyebabkan saya menggunakan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya itu pada saat saya duduk di kelas 2 SMP. Saya sudah bergaul dengan teman-teman sebaya, nongkrong, main gitar, dan sambil merokok. Di situ saya mulai belajar merokok. Dan berlanjut terus sampai saya mencuri rokok orang tua. Dan orang tua suka bertanya kenapa rokoknya hilang, karena saya suka yang ambil, karena saya sudah belajar untuk merokok. Berkelanjutan setelah merokok, saya ditawarkan oleh teman saya ganja, marijuana. Di saat saya menggunakan ganja, saat itu kita patungan dan dibuatkan dan disuruh dihisap. Nah, saat menggunakan ganja, pada saat itu perasaan saya merasa kepala pusing, cemas, dan suka tertawa, dan juga pola tidur yang tidak karuan. Malam dibikin pagi, pagi dibikin malam karena suka begadang. Dari ketidakteraturan ini yang menyebabkan saya bertambah jauh menggunakan rokok dan ganja pada saat saya SMA. Karena kebutuhan dalam penggunaan itu kita harus
membeli, sedangkan uang yang saya miliki pada saat itu pun ya sudah habis, yang akhirnya pada saat SMA bertambah jenis narkoba yang saya gunakan, seperti minum-minuman, seperti obat-obatan. Kalau istilah kami dulu waktu tahun sekitar 79, 80 itu ya 3 dimensi: minum, ganja, dan obat. Dan ini kita selalu melakukannya hari Sabtu. Malam Minggu kita patungan dengan teman-teman. Ada yang membelikan ganja, ada yang membelikan minuman, dan ada yang membelikan obat-obatan. Yang akhirnya kita menggunakan 3 jenis nafza yang biasanya disebut 3 dimensi. Semakin larut saya menggunakan nafza, semakin berubah pola pikir, perilaku, dan cara bicara saya kepada lingkungan sekitar, apalagi lingkungan keluarga, itu berubah drastis. Yang akhirnya orang tua curiga kepada diri saya bahwa saya memiliki karakter yang lain, seperti yang tidak seperti anaknya yang dulu. Pada saat SMA, akhirnya saya mencoba keluar, istilahnya kos di suatu tempat di sekitar Jakarta Pusat. Kos dengan beberapa teman yang intinya ingin bebas. Ingin bebas dari keluarga, ingin bebas dari bentuk apapun aturan yang ada. Yang akhirnya kami terus melakukan, dan saya terutama melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Karena kebutuhan untuk membeli ganja, minuman, dan obat-obatan itu perlu biaya. Mau tidak mau, akhirnya saya menjadi kaki. Istilah kaki itu, kalau dibilang itu menjadi anak buah dari seorang bandar penjualan ganja. Jadi saya kakinya. Istilahnya kita yang ngetengin, kita yang jualin. Dari hasil penjualan ganja itu, setiap harinya saya mendapatkan keuntungan dari penjualan ganja itu. Pada tahun 1983 ya sekitar 100 sampai 150. Itu saya mendapatkan jasa dari penjualan ganja.
Dan juga kita orang yang menjadi kaki dari bandar itu, kita mendapatkan paket ganja untuk dihisap. Jadi nggak usah beli gitu, nggak usah beli. Berjalan waktu, saya lanjut ke universitas kuliah tahun 84 di salah satu universitas yang ada di Jakarta Pusat. Dan di sana mulai bertambah banyak pengguna-pengguna ganja ini yang yang beli ganja ke saya gitu. Selain saya penjual, saya juga pemakai gitu. Jadi dua permainan yang saya jalani waktu saat itu. Akhir dari kuliah saya tahun 1991, lepas dari kuliah, saya mencoba untuk mencari pekerjaan. Namun selama 2 tahun, dari tahun 92 dan 93, itu belum ada lamaran pekerjaan yang bisa saya terima. Nah, sebelum saya masih berjalan bekerja, saya tetap masih menjual dan menggunakan. Di tahun 93, alhamdulillah, lamaran saya diterima oleh salah satu institusi pemerintah, dan saya diterima menjadi pegawai. Dulu pada saat penerimaan pegawai, belum ada yang namanya surat keterangan bebas narkoba. Kalau memang dulu ada, mungkin saya sudah nggak mungkin bisa menjadi salah satu pegawai di lembaga pemerintah. Pada saat tahun 93 saya masuk pegawai dan saya ditempatkan di salah satu UPT di daerah Jawa Barat, di Bogor, Jawa Barat. Saya tetap masih menggunakan ganja dan menjual ganja, karena itu sampingan yang sangat menggiurkan. Di tahun 93-94 itu terjadi goncangan. Goncangannya yaitu ada jenis nafza baru yang mulai masuk ke Indonesia, yaitu heroin yang biasa kita sebut putau, hetep, dan lain sebagainya. Pada saat putau masuk ke wilayah tempat saya menjual ganja, itu lama-kelamaan menjadi saingan. Ganja yang saya jual oleh bandar saya itu nggak laku-laku, karena sudah ada jenis baru. Akhirnya
kita beralih dari penjual ganja akhirnya penjual putau atau heroin. Dikala itu saya tidak mau menggunakan. Saya belum mau menggunakan putau. Saya masih menggunakan ganja. Pada suatu saat ada orang yang mengirim barang putau ke bandar saya. Yang kata bandar saya, ini harus di tester dulu, dicoba dulu, ini bener enggak atau nanti kena tipu gitu. Nah, saat itu tidak ada teman-teman saya yang mau menggunakan putau. Kalau dulu istilahnya dibakar ya, di drag gitu. Di drag, dihisap, di drag. Yang akhirnya saya yang mencoba. Setiap datang barang saya coba, yang akhirnya saya ketergantungan putau. Tapi tidak menghisap ganja lagi karena enggak masuk, enggak bisa. Kalau ngeganja nanti bisa pakai putaunya ngedrop karena saya ngedrag, dihisap. Yang akhirnya saya menjadi pengguna putau dari tahun 94 dan berlanjut sampai tahun 98. Di tahun 98 inilah, kalau saya nggak salah ingat itu bulan Juni, saya di kantor yang saya kerja di salah satu UPT di Bogor, saya tertangkap basah oleh kepala panti atasan saya sedang menggunakan putau. Yang akhirnya saya dipanggil dan disidang. Dan dikeluarkan buku Undang-Undang Kepegawaian. Yang di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa saya diberhentikan tanpa hormat. Pada saat itu saya tidak bisa berpikir macam-macam. Namun saya bermohon kepada atasan saya untuk memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan rehabilitasi. Padahal di tempat saya bekerja di UPT tersebut adalah UPT yang menangani penyalahgunaan nafsa dan pegawainya selaku pengguna. Singkat cerita, atasan saya menunjuk 2. Pada saat itu bulan Juni tahun 98, 2 lokasi rehabilitasi yang ada pada saat itu dan yang diketahui oleh atasan saya. Yang pertama itu rehabilitasi religi yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kedua adalah RSKO Fatmawati. Saya berpikir kalau saya rehabilitasi di RSKO, di sana kebanyakan
pasien saya yang pernah beli putau dengan saya. Yang akhirnya saya pilih di rehabilitasi religi di Suryalaya, tepatnya di Inabah. Dan saya ke pesantrennya dulu dan ketemu dengan salah satu pendirinya, yaitu Abah Anom. Dan saya diarahkan untuk di rehabilitasi religi di Inabah 7. Bulan Juni tahun 1998. Begitu masuk di Inabah 7, keadaan saya masih sakau dan berat saya pun hanya 47 kilo kalau nggak salah. Saya masuk Inabah, ya seperti teman-teman biasa dulu ketahui ya, welcome to the jungle. Ada sedikit salam perkenalan oleh teman-teman semua yang ada di dalam untuk saya. Dan begitu saya masuk ke dalam suatu ruangan, ternyata dunia ini tidak sedaun kelor. Ternyata di dalam itu ada berbagai macam teman-teman yang saya kenal dan klien saya, ataupun istilahnya yang pernah beli sama saya lah gitu. Dan yang dilakukan di Inabah 7, rehabilitasi religi yang saya dapatkan itu jam 2 malam mandi malam. Setelah itu zikir sampai subuh dan menjalankan salat subuh. Setelah itu mendengarkan ceramah Ustadz sampai jam 6 dan jam 6.30. Setelah itu kita sarapan pagi atau makan pagi sampai jam 8. Dari jam 8 diberikan kesempatan untuk istirahat atau aktivitas itu sampai jam 11. Setelah itu jam 11 bangun mandi siang untuk zikir lagi menyambut salat zuhur. Setelah salat zuhur diberikan kesempatan untuk makan siang sampai jam 1. Setelah itu sampai jam 3 boleh istirahat. Setelah jam 3 itu kita bangun untuk mandi lagi, zikir untuk menyambut salat asar. Setelah salat asar kita diberikan aktivitas olahraga ataupun yang lainnya. Setelah itu zikir menyambut salat maghrib. Nah, antara salat maghrib dengan isya ini karena berdekatan, kita diberikan kesempatan untuk mandi sore, zikir, salat maghrib, zikir, dan salat isya. Setelah salat isya kita semua makan malam. Setelah makan malam diberikan kesempatan untuk istirahat sampai jam 2 malam. Nah, ini rutinitas saya lakukan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, bulan Agustus
1998 waktu itu, saya langsung dijemput oleh orang tua saya kembali ke rumah. Dan keesokan harinya saya diantarkan ke tempat bekerja saya di salah satu UPT milik pemerintah dan bertemu dengan atasan saya dan saya menyatakan bahwa saya sudah menjalankan rehabilitasi religi. Namun menurut saya hanya kondisi fisik yang berubah. Dari saat saya datang bulan Juni tahun 98 itu hanya 47 kilo. Setelah bulan Agustus itu berat saya sampai 63 kilo. Hanya fisik yang berubah, dari kurus menjadi gemuk. Namun mindset saya, pikiran saya ini masih bisa terganggu dengan kebutuhan-kebutuhan nafza yang selama ini ya selama 3 bulan saya tidak menggunakan lagi karena belum bertemu lagi dengan kawan-kawan, teman-teman, tempat saya bergaul atau bicara di telepon. Namun saya membatasi dengan apa ya, mungkin secara kebetulan karena saya tugas di lembaga tersebut, jadi saya tidak pernah keluar lebih jauh dari area tersebut. Berjalannya waktu tahun 99 saya diberikan kesempatan oleh lembaga yang ada di pusat untuk mengikuti pelatihan rehabilitasi pemulihan untuk pengguna nafza. Waktu itu putau, jarum suntik, IDUs. Dan yang diusulkan dari UPT kami ada 3 orang. Saya dan ada 2 teman saya. Sesuai dengan surat tugas yang diberikan, kami berangkat ke salah satu rumah rehabilitasi yang merehabilitasi, memberikan pelayanan rehabilitasi kepada pengguna nafza putau IDUs pada waktu saat itu. Setelah kami mengikuti pelatihan program rehabilitasi di yayasan tersebut dengan menggunakan pendekatan terapeutik community, kami kembali ke lembaga dan melapor kepada atasan bahwa kami telah melaksanakan pelatihan rehabilitasi di yayasan tersebut. Dengan adanya tersebut, atasan kami membentuk suatu tim untuk membuat program pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa dengan metode terapeutik community di lembaga institusi kami. Jadi kalau dibilang lembaga institusi kami sudah mulai menggunakan metode terapeutik community itu tahun 99.
Dan tahun 2000 mulai ada uji coba pertama dan uji coba kedua yang dilakukan oleh lembaga pusat untuk program rehabilitasi sosial penyalahgunaan nafsa dengan menggunakan teraputik community. Berjalan waktu tidak gampang kami menjalani program tersebut. Jatuh bangun, tidak ada dukungan dari teman-teman. Namun kami bertiga tetap memegang teguh, karena kami harus memiliki bentuk dulu. Kalau sudah memiliki bentuk, nanti akan menjadi suatu kekuatan yang besar untuk kita menjalankan rehabilitasi, program rehabilitasi dengan baik. Tahun 2005 saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dari BNN dan AusAid di negara Australia melalui AusAid dengan peserta itu dari lembaga-lembaga pusat semua, di antara lembaga-lembaga institusi yang ada di Jakarta. Pelatihan itu mengenai drug intervention yang dilakukan dan dilaksanakan oleh AusAid kerjasama dengan BNN selama 6 bulan di Melbourne dan di Sydney. Jadi kalau menurut saya simpulkan, saya bersyukur saya mendapatkan berbagai macam masukan mengenai masalah rehabilitasi yang membuat saya bertahan. Saya berjuang untuk tidak menggunakan lagi nafsa. Syukur alhamdulillah saya mendapatkan tiga ilmu dari rehabilitasi religi, dari pendekatan terapeutik community, dan dari AusAid yang mungkin kita bisa lihat kalau AusAid zaman waktu itu gencar-gencarnya dengan harm reduction. Namun yang menjadi pemikiran saya kolaborasi antara religi, DC dan harm reduction untuk kepentingan korban penyalahgunaan nafsa yang saya hadapi di institusi saya. Karena ketiga hal ini yang saya dapatkan, itu yang membuat saya kuat, membuat saya bertahan, yang membuat saya menjalani perjalanan hidup ini sampai sekarang. Karena apa? Karena tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk kita berubah dari menggunakan tidak menggunakan. Banyak cobaan, banyak rincangan, dan banyak cemoohan.
Mungkin dengan video yang saya buat ini, semoga teman-teman mendapat hikmahnya, mendapat suatu masukan, dan bisa mengambil intisari yang mungkin bisa menjadi masukan teman-teman untuk tidak menggunakan lagi. Mungkin di video selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pengalaman dan perjalanan yang saya lakukan di dalam menghadapi perjalanan hidup saya ini dalam pengaruh nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jangan cepat menyerah. Harus memiliki kekuatan diri untuk berubah. Karena tidak ada lagi yang bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri. Untuk selanjutnya di video saya berikutnya mungkin akan saya gambarkan beberapa pengalaman yang lain dalam saya menghadapi perjalanan adiksi saya di masa sampai saat sekarang. Oke teman-teman, saya kira cukup panjang lebar sharing saya di video ini. Jangan lupa subscribe channel Ala Edik, channel Drugs Free. Semoga kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan permasalahan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.